Pernahkah kamu merasa hidupmu seperti terjebak dalam tumpukan hutang yang tidak ada jalan keluarnya? Aku pernah, dan rasanya seperti tenggelam tanpa ada yang bisa menolong. Namaku Romi, aku sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. Sejak dulu, aku bermimpi punya restoran sendiri. Setelah bertahun-tahun mengumpulkan modal, ditambah pinjaman dari bank. Akhirnya, restoran itu berdiri. Aku sangat bahagia. Mimpiku menjadi kenyataan. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Pandemi datang, restoranku harus tutup. Pendapatan hilang, tapi cicilan tetap berjalan. Sejak saat itu, hidupku mulai terasa berat. Aku berjuang mati-matian untuk membayar hutangku dan mencoba berbagai cara. Usaha sampingan, pinjam ke sana-sini, sampai akhirnya terjerat pinjaman online. Bukannya meringankan, aku malah diteror setiap hari. Telepon, pesan, ancaman, semua membuatku semakin stres. Dalam keadaan putus asa, aku mengambil jalan yang salah, judi online. Awalnya aku sempat menang, tapi ternyata semakin lama aku justru kehilangan lebih banyak. Keadaanku menjadi jauh lebih buruk dari sebelumnya. Aku mulai berbohong pada istriku, tabungan terakhir habis tanpa dia tahu. Suatu malam, aku melihat anakku tidur dan aku merasa gagal sebagai ayah. Di tengah kekacauan itu, suatu malam aku bermimpi. Aku melihat sosok seperti raja. Ia berkata bahwa surat hutangku sudah dihapuskan. Yang membuatku heran, raja itu memakai sesuatu yang berduri di kepalanya. Aku mencoba mencari arti mimpi itu di internet, tapi tidak menemukan jawabannya. Akhirnya aku menceritakannya kepada beberapa temanku. Hanya satu orang yang bisa menjelaskan. Namanya Mikael. Ia berkata bahwa di dalam Injil ada ayat yang berbunyi, "Ia menghapuskan surat utang yang mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib." Mikael menjelaskan bahwa dosa itu seperti hutang yang tidak mampu kita bayar, sama seperti aku yang terjebak hutang. Manusia tidak mampu membayar hutang dosanya. Karena itu, Allah sendiri turun sebagai Isa Al-Masih untuk membayar lunas dan menghapuskan hutang tersebut. Aku terdiam. Selama ini, aku selalu berjuang sendiri, tapi semua usahaku justru membuat keadaan semakin kacau. Sejak saat itu, aku mulai belajar tentang rahmat Allah melalui Isa Al-Masih. Aku mulai percaya bahwa jika Allah sudah menghapuskan hutang dosaku, Dia juga sanggup menolongku menghadapi hutang dalam hidupku. Aku mulai berdoa sederhana setiap malam. Aku juga jujur kepada istriku tentang semua yang terjadi. Perlahan hatiku berubah. Aku tidak lagi mencari jalan pintas. Aku belajar bahwa Allah benar-benar bisa membuka jalan yang sebelumnya tidak ada. Dan sesuai dengan janjinya, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan benar saja, satu persatu jalan mulai terbuka. Kesempatan kerja datang, ada bantuan dari orang-orang yang sebelumnya tidak terpikirkan. Hutangku mulai terbayar sedikit demi sedikit. Kalau kamu sedang terpuruk secara keuangan, kamu tidak sendirian. Allah melihat pergumulanmu dan Dia juga mau menolongmu. Mungkin hari ini kamu merasa tidak ada jalan, tapi seperti yang aku alami, Allah bisa membuka jalan bahkan ketika semuanya terlihat buntu.